Malam ini kami berangkat liburan dari Jakarta ke Lampung karena ada beberapa hari tanggal merah. Jalanan dari Jakarta menuju Merak lewat tol kurang lebih 2 jam. Jika tidak ada kendala, perjalanan Jakarta menuju Bandar Lampung kurang lebih bisa ditempuh 6-7 jam lewat jalur tol. Pastikan surat-surat kendaraannya dibawa dan jangan lupa untuk diisi juga e-tolnya ya. Dan yang tidak kalah pentingnya, kalian jangan sampai lupa untuk pesan tiket online ASDP via Verizi.com ya. Karena saat ini tidak lagi diberlakukan pembayaran di tempat untuk biaya penyeberangan. Untuk kalian yang tinggal di Pulau Jawa, selain berencana liburan ke Bali dan Nusa Tenggara, kalian juga bisa merencanakan liburan ke Sumatera. Untuk alternatif daerah yang lebih dekat, kalian bisa mencoba liburan ke Lampung terlebih dahulu. Ada banyak pantai pasir putih dan pegunungan-pegunungan cantik di Lampung. Selain itu, Lampung juga memiliki beragam makanan. Kalian pasti pernah mendengar keripik pisang coklat kan? Itu dibuat dari keripik pisang kepok dengan banyak varian rasa. Tidak hanya rasa pisang coklat loh. Selain itu, di Lampung juga ada banyak makanan yang punya ciri dari Sumatera Selatan. Seperti pempek, kapal selam, kemudian kerupuk ikan. You guys, jelajahi seluruh Indonesia termasuk jelajahi Pulau Sumatera. Di saat ini sudah tersedia kapal feri yang semakin bagus dan juga semakin bersih. Dan sudah tersedia jalur tol yang sangat lancar dari Bakauheni sampai ke Sumatera yang lainnya. Sebentar lagi kami akan tiba di gerbang tol Merak. Perjalanan lewat tol dari Jakarta ke Merak itu sangat lancar tanpa ada hambatan apapun. Alhamdulillah sudah tiba di gerbang tol Merak. Setelah gerbang tol Merak ini, kalian bisa membeli tiket elektronik yang ada di kios-kios di pinggir jalan ini. Tapi akan lebih baik kalau kalian mempersiapkannya dari awal dengan membeli tiket elektronik penyeberangan lewat Verizi.com. Kami liburan ke Lampung di tanggal merah atau di hari libur nasional, sehingga pelabuhan sangat padat baik oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Bisa dilihat di depan nanti itu sangat penuh dengan antrian. Orang-orang menuju ke berbagai dermaga, kemudian antri naik ke kapal feri. Seperti halnya dari pulau lain, banyak juga orang Sumatera yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya. Sehingga pada saat musim libur, pelabuhan penyeberangan sangat penuh. Cuma kalian gak perlu khawatir karena di dalam sana sangat banyak sekali dermaga-dermaga dengan kapal-kapal feri siap menampung berapa banyak pun orang-orang yang ingin melakukan penyeberangan baik dari Jawa menuju Sumatera atau dari Sumatera menuju ke Pulau Jawa. Oh ya, ini kami sudah mau naik ke kapal ferinya dan kebetulan kapal feri yang kami naiki ini berukuran sedang. Kapalnya tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Pas kami masuk ke parkiran, ternyata sudah hampir penuh. Dan pas sampai di ujung, itu adalah pas di kepala kapal dan di sanalah kami parkir. Turun dari parkiran, kami langsung menggelar tikar dan duduk dengan nyaman di sana. Nah, ini mentok nih. Nggak bisa maju lagi. Dan tepat di kepala kapal. Dan ini suasana parkiran
lantai 1 khusus untuk mobil pribadi dan juga kendaraan roda 2. Kami memutuskan untuk duduk di parkiran mobil karena lantainya bersih, suasananya nyaman, udaranya juga segar. Jadi kami memutuskan untuk tidak naik ke lantai 2 khusus untuk tempat duduk penumpang. Nah, ini dia tangga naik ke lantai 2. Cukup ramai. Ada orang yang duduk di lorong ataupun berbaring dan tidur di ruang lesehan. Tergantung kapalnya, ada yang berbayar, ada yang tidak ya. Kemudian ini ruang yang ada kursinya atau ruang bisnis. Ada toilet juga. Dan di paling atas dari kapal ini itu tidak bisa dinaiki, khusus untuk staf saja. Ini suasana di Pelabuhan Merak. Saya tunjukkan lantai dasar dari kapal ini. Isinya adalah bis, kemudian tronton, kemudian mobil-mobil pribadi yang tidak sempat mendapatkan parkiran di lantai 1. Nah, ada yang lesehan di bawah, seperti kami. Kalau berangkat naik kapal feri di malam hari, suasananya lebih sejuk ya. Tapi kalau kalian ingin melihat suasana laut dan pantai atau pulau-pulau kecil di antara Banten dan Lampung, kalian bisa berangkat di siang hari. Kapalnya tidak terlalu besar, jadi berputar-putar di situ saja. Meski berangkat di malam hari, tetap bisa melihat laut yang cantik seperti ini. Good morning everyone. Alhamdulillah kami sudah tiba di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Ini suasana pagi di pelabuhan. Terlihat di atas bukit itu Siger atau gedung Menara Siger, ikonnya Lampung. Staf tambang ya, staf khusus tambang itu sudah mulai mempersiapkan mengikat tali tambang di antara orang-orang yang sibuk berfoto di depan kapal. Pekerjaan sebagai pengikat tali tambang ini saya yakin tidak mudah. Dulu sekali saya mendengar gaji mereka hanya beberapa ratus ribu saja. Semoga saat ini mereka sudah lebih sejahtera, mendapatkan pendapatan yang jauh lebih layak sesuai dengan resiko pekerjaan yang mereka hadapi dalam setiap harinya. Akhirnya seluruh penumpang sudah bisa turun dari kapal. Satu demi satu kendaraan dan orang-orang yang berada di kapal turun dari kapal. Inilah pemandangan yang akan kamu dapati jika turun dari kapal feri menuju ke pelabuhan. Akan banyak dilihat plat dari berbagai daerah di Sumatera. Ada plat BG dari Palembang, ada plat BD dari Bengkulu ya kalau tidak salah. Dan tentu saja yang dominan adalah plat Jakarta dan juga plat Lampung. Dalam banyak perjalanan di Indonesia, saya sering sekali mengamati plat kendaraan dari masing-masing provinsi.
Dan itu terus saya hafal dan saya ingat-ingat. Unik aja. Apalagi untuk plat daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Masing-masing kabupaten kota itu memiliki plat kendaraan yang berbeda-beda. Sekarang kendaraan kami sudah keluar dari kapal dan menuju ke jalan tol ke arah kota Bandar Lampung. Untuk kalian yang belum pernah ke Lampung atau tidak pernah menginjakan kaki di Pulau Sumatera, seperti inilah kurang lebih pemandangan yang ada di pinggiran tol di Lampung. Saat ini kami sedang dalam perjalanan dari Bakauheni menuju kota Bandar Lampung. Meski di kapal sangat padat, tapi pada kenyataannya di jalan tol itu sangat lapang. Jadi makin mempercepat sampainya kita di kota Bandar Lampung. Lampung itu memiliki banyak sekali pegunungan dan perbukitan. Gunung yang paling terkenal adalah Gunung Krakatau yang ada di Provinsi Lampung dan juga Provinsi Banten. Kemudian ada juga yang disebut dengan Bukit Barisan, memanjang dari Lampung ke sepanjang Sumatera lainnya.
Seperti umumnya jalan tol, di tol Lampung ini juga ada beberapa rest area yang bisa kalian pakai, baik untuk ke kamar kecil, kemudian untuk sholat, ataupun hanya untuk beristirahat sejenak. Kemudian kami memutuskan untuk beristirahat di kilometer 49A, tepatnya di Masjid Al-Hikmah, untuk memakai kamar mandi dan juga bebersih. Ada SPBU, ada musola, ada kamar mandi, dan ada area parkir yang cukup luas di rest area ini. Cuma kalau tidak salah tidak terlihat restoran ya di sini. Mungkin belum dibangun. Lalu kami mulai melanjutkan perjalanan kembali ke kota Bandar Lampung. Enjoy. Di depan sudah terlihat pelang ke Palembang dan ke kota Bandar Lampung, dan kami mengambil jalan yang ke kiri ke kota Bandar Lampung. Seperti itulah gambaran tol yang ada di Pulau Sumatera. Sangat nyaman dan cukup membantu mempercepat perjalanan. Kami memasuki gerbang tol ITERA atau Institut Teknologi Sumatera, salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Sumatera, tepatnya di Lampung. Ini dia gerbang dari kampus Institut Teknologi Sumatera.
salah satu institut negeri yang ada di Indonesia. Ada Institut Teknologi Bandung, ada Institut Pertanian Bogor, ada Institut Teknologi Kalimantan atau ITK, dan ini adalah ITERA, Institut Teknologi Sumatera. Banyak jalan untuk masuk ke tengah kota Bandar Lampung. Bisa lewat Panjang, kemudian ke arah Teluk Betung, kemudian naik ke Tanjung Karang, atau bisa juga lewat Panjang kemudian naik ke Garuntang menuju Tanjung Karang, atau bisa juga lewat ITERA kemudian sampai di Bepas di daerah deket Sukarame, kemudian W Halim, kemudian menuju Tanjung Karang dan Raja Basa. Selamat datang di Bandar Lampung. Bye everyone, aku Hilal. Assalamualaikum.